Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kalian yang selalu setia mendengarkan cerita kami. Jangan lupa tuliskan harapan dan keinginan kalian di kolom komentar ya. Semoga apapun yang kalian impikan segera terkabul. Buat kalian yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe sekarang juga, agar kami lebih semangat berbagi kisah yang inspiratif, unik, dan menarik buat kalian semua. Nah, di video kali ini kita akan membahas perjalanan dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi pada Nabi Adam setelah diturunkan dari surga. Penasaran dengan kisahnya? Yuk, langsung saja kita mulai. Selama 40 tahun setelah terusir dari surga dan hidup di bumi, Nabi Adam tidak pernah menyantap makanan. Ia kebingungan, tak tahu apa yang bisa dimakan. Dalam keadaan telanjang, ia akhirnya menerima kain wol hasil tenunan Hawa yang diberikan oleh malaikat Jibril. Menariknya, kain itu datang dari seseorang yang belum pernah ditemuinya, Hawa, yang pada saat itu masih terpisah darinya. Adam dan Hawa hidup berjauhan selama 500 tahun sebelum akhirnya bersatu kembali. Sejarawan Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengatakan saat turun ke bumi Adam dan Hawa dalam kondisi telanjang. Hawa diturunkan di dekat pantai Laut Asin di Jeddah, sedangkan Adam di daratan India. Allah berfirman, "Turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surah Al-A'raf ayat 24. Setelah matahari terbit menunjukkan siang, Adam melihat matahari berputar di atas ufuk. Dia merasa kagum atasnya. Ketika matahari mulai meninggi, sinarnya membakar Adam karena dia telanjang dan tidak berpenutup kepala. Jibril menghampirinya dan Adam mengadukan hal itu kepadanya. Maka Jibril mengusap-usap kepala Adam dengan tangannya. Maka tingginya berkurang kira-kira 35 siku. Qatadah mengatakan, apabila Adam merasakan haus, dia minum dari air yang ada di awan. Diriwayatkan bahwa ketika rambut Adam mulai tumbuh di kepalanya dan kuku-kukunya mulai memanjang, Jibril datang kepadanya seraya memotong rambut dan kukunya, kemudian rambut dan kukunya dikubur di dalam tanah. Dari timbunan tersebut, Allah menumbuhkan kurma. Oleh karena itu dikatakan, muliakanlah paman-pamanmu kurma. Dalam teks tersebut memiliki makna simbolis yang menghubungkan manusia dengan pohon kurma melalui asal-usul penciptaannya. Menurut riwayat yang diceritakan, pohon kurma berasal dari rambut dan kuku Nabi Adam yang dikubur di dalam tanah. Oleh karena itu, kurma dianggap memiliki hubungan istimewa dengan manusia, seolah-olah ia adalah kerabat atau paman manusia dalam arti spiritual. Ibnu Abbas mengatakan, Adam tinggal di bumi selama 300 tahun dalam keadaan belum pernah mengangkat kepalanya ke langit karena malu kepada Allah. Dia terus-menerus menangis selama 200 tahun. Dari air matanya tumbuh menjadi rerumputan dan menjadi minuman burung-burung dan binatang-binatang liar. Kemudian, Adam mengadu kepada Jibril tentang persoalan telanjang dan panasnya matahari. Lalu Jibril pergi menemui Hawa dengan membawa kibas dari surga. Dia potong bulunya, kemudian dia serahkan bulu tersebut kepada Hawa. Diajarkan Hawa bagaimana cara memintal wol. Setelah melihatnya, Hawa bisa memintalnya. Lalu Jibril mengajarkan kepada Hawa bagaimana cara menenunnya. Ditenunnya wol itu menjadi sebuah mantel. Hasil mantelnya dibawa oleh Jibril pergi kepada Adam dan dipakaikan kepadanya untuk menutup badannya. Jibril tidak mengatakan bahwa mantel tersebut buatan Hawa. Berikutnya, Adam mengadu karena lapar. Sebab dia telah tinggal selama 40 tahun belum pernah makan dan minum. Jibril pergi dan datang lagi dengan membawa 2 kerbau dari surga. Yang satu berwarna hitam, satunya lagi berwarna merah. Jibril mengajarkan kepadanya bagaimana cara mengolah tanah. Setelah diajari, mulailah Adam membajak. Kemudian Jibril membawakan segenggam benih gandum dan mengajarkan bagaimana cara menanamnya. Setelah tahu, mulailah Adam menanamnya. Ketika Adam sedang sibuk membajak tanah, tiba-tiba salah satu dari 2 kerbau itu diam. Adam memukulnya dengan pecut yang ada di genggaman tangannya. Allah menjadikan kerbau itu bisa berbicara sehingga ia berbicara kepada Adam. "Mengapa engkau mukulku?" Adam menjawab, "Karena engkau membangkang kepadaku." Dengan tenang, kerbau itu berkata kepada Adam, "Betapa lembutnya Allah kepadamu karena dia tidak memukulmu ketika engkau membangkang kepadanya." Akibat omongan kerbau ini, Adam menangis seraya berkata, "Wahai Tuhanku, semua benda mengejekku hingga binatang-binatang sekalipun."
Atas kejadian ini, Allah menyuruh Jibril untuk mengusap lisan binatang agar tidak bisa berbicara. Dahulunya, sebelum Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara. Setelah Adam menanam, seketika itu juga gandum itu tumbuh, bertangkai, dan pada hari itu juga berbuah. Kemudian Adam diajari bagaimana cara memanen. Setelah tahu, dia mulai memanen, menebah, dan menampi di udara. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Kemudian Jibril mengambil 2 buah batu dari gunung. Kemudian dipakainya batu itu untuk menggiling sampai gandum itu menjadi tepung. Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar." Malaikat Jibril kemudian pergi dan membawa percikan api dari neraka Jahannam. Namun sebelum membawanya ke bumi, api itu direndam dalam air sebanyak 7 kali. Tanpa proses ini, percikan kecil itu bisa saja menghanguskan seluruh bumi beserta isinya. Kemudian Jibril mengajarkan kepada Adam cara membuat roti. Setelah tahu, mulailah Adam membuat roti. Lalu Adam berkata kepada Jibril, "Apakah aku sudah bisa makan?" Jibril menjawab, "Sabar hingga matahari terbenam, sempurnakanlah puasamu." Nabi Adam menjadi manusia pertama yang menjalankan puasa di muka bumi. Ketika matahari terbenam, ia mempersiapkan roti di tangannya untuk berbuka. Namun, saat hendak memotongnya, roti itu terlepas dari genggamannya dan meluncur jatuh dari puncak gunung ke lereng di bawahnya. Adam mengikutinya, kemudian dia mengambilnya. Maka Jibril berkata kepadanya, "Seandainya engkau bersabar, tentu roti akan datang kepadamu tanpa engkau menghampirinya." Diriwayatkan bahwa setelah Adam memakan beberapa potong dari roti tersebut, dia menyimpan potongan roti untuk malam berikutnya. Jibril berkata padanya, "Seandainya engkau tidak melakukan hal itu, tentu tidak akan ada anak cucumu yang menyimpan sesuatu untuk waktu yang akan datang." Karena Adam melakukannya, maka hal itu menjadi kebiasaan anak cucu Adam. Menurut sebuah riwayat, setelah Adam memakan roti tersebut, dia merasa haus dan kemudian diberi minum air. Kemudian dalam badannya dia merasakan sesuatu yang aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Jibril datang kepadanya, dia mengadukan hal itu. Kemudian Jibril membuat sobekan dari dubur dan kubulnya. Seketika itu juga Adam buang air besar dan air kecil. Ibnu Abbas mengatakan apabila Adam lapar, dia lupa kepada Hawa, dan apabila kenyang, dia mengingatnya. Suatu hari dia berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah Hawa masih hidup ataukah sudah mati?" Jibril menjawab, "Dia masih hidup dan keadaannya lebih baik daripada engkau. Sebab dia berada di pinggir laut pantai, dia bisa mencari ikan dan memakannya." Adam berkata, "Hai Jibril, aku melihatnya dalam mimpiku tadi malam." Malaikat Jibril berkata, "Wahai Adam, berbahagialah. Allah memperlihatkan Hawa kepadamu sebagai tanda bahwa pertemuanmu dengannya sudah semakin dekat." Ibnu Abbas menambahkan, setelah masa ujian berat yang dialami Adam usai dan ia bersungguh-sungguh bertaubat, Allah menerima taubatnya. Peristiwa ini ditegaskan dalam firman Allah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Sebagian ulama mengatakan Adam diberi ilham oleh Allah untuk mengatakan, "Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-Araf ayat 23. Menurut sebuah riwayat, Adam berkata, "Wahai Tuhanku, dengan hak Muhammad, ampunilah kesalahanku." Allah berfirman kepadanya, "Bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya?" Adam menjawab, "Setelah engkau menciptakanku, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat tertulis di atas penyangga-penyangga arasy, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka aku yakin bahwa engkau tidak akan menyandingkan namamu kecuali dengan nama makhluk yang paling engkau cintai." Allah berfirman, "Hai Adam, engkau benar, dan aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu karena engkau meminta ampun kepadaku dengan hak Muhammad." Selama 300 tahun Adam memanjatkan doa tanpa henti demi memohon ampunan. "Ya Allah, ampunilah kami demi menjunjung tinggi cahaya Muhammad yang kami tanggungkan." Permohonan ini dijawab oleh Allah, "Hai Adam, siapakah yang mengajarimu tentang nilai cahaya yang kau tanggungkan itu?" Adam menjawab, "Ya Allah, setelah engkau memberiku ruh dan mengajariku tentang seluruh nama dan panggilan, ke arah manapun aku menyaksikan bahwa nama dan panggilan wujud tersebut ada di samping asma dari substansi dirimu yang maha suci.
sehingga aku sadar bahwa Dialah alasan penciptaan dunia ini. Dialah pemberi syafaat mutlak. Dengan demikian, aku tahu bahwa cahaya yang kubawa serta adalah cahaya Muhammad yang mulia dan engkau cintai. Karena Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam, maka ia juga menjadi rahmat bagiku. Oleh sebab itu, aku memohon dengan penuh kerendahan hati agar engkau sudi mengampuni kami demi memuliakan cahaya agung tersebut. Sebagai penegasan, kemudian Adam mendengar Allah berfirman kepadanya, "Walaupun dosa seseorang itu sebanyak butir-butir pasir di seluruh bumi ini, walaupun sebesar gelombang di samudera, dan sebanyak atom di alam semesta ini, aku akan mengampuninya meskipun dia adalah orang paling rendah di antara hamba-hambaku dan bukan nabi sebagaimana engkau. Selama hambaku memohon ampunan kepadaku dengan mengagungkan Muhammad yang aku muliakan dan memohon syafaat melalui dia yang paling aku cintai, aku akan meninggikan derajat hamba yang paling rendah sekalipun." At-Salabi mengatakan, kemudian Allah mewahyukan kepada Adam, "Pindahlah dari negeri Hindi India ke Mekkah. Tawaflah di sekitar tempat Baitullah dan mintalah pengampunan dariku, tentu aku akan mengampuni kesalahanmu." Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala menurunkan yakut merah dari surga, besarnya sebesar Ka'bah. Jatuhnya di tempat batu karang putih yang menjadi sumber memanjangnya bumi. Di dalamnya ada lilin-lilin yang menyinarkan cahaya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat kepada Adam untuk menuntun dan menunjukkan ke jalan menuju Mekkah. Bersamaan dengan itu, untuknya dia menurunkan tongkat dari pohon kayu as, salah satu jenis pepohonan di surga yang panjangnya 20 siku. Adam berjalan dan bumi dilipatkan untuknya. Setiap tempat yang terinjak oleh kakinya menjadi sebuah kampung. Dan setelah Adam memasuki Mekkah, Allah mewahyukan kepadanya untuk tawaf di tempat yang akan menjadi Baitullah tersebut. Dia mengerjakan tawaf sebanyak 7 kali tanpa memakai penutup kepala dan bertelanjang. Itulah sunnahnya ibadah haji. Setelah Adam mengerjakan itu, Allah mengampuni kesalahannya dan menerima tobatnya. Tawafnya menjadi pelebur dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iblis terlaknat berkata, 'Wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba-hambamu itu mengherankan. Mereka mencintaimu dan bermaksiat kepadamu. Mereka benci kepadaku dan menaatiku.' Maka Allah berfirman kepadanya, 'Demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku jadikan kecintaan mereka terhadapku sebagai pelebur ketaatan terhadapmu, dan kebencian mereka terhadapmu sebagai pelebur kemaksiatan terhadapku.'" Setelah Nabi Adam bertaubat, Allah memerintahkannya untuk pergi ke Arafah. Di sana, Adam tinggal dan menunggu dengan penuh harap. Tak lama kemudian, Hawa muncul dan berjalan mendekati Adam. Akhirnya, mereka pun bertemu kembali di tempat yang kini dikenal sebagai Gunung Arafah. Sejak peristiwa tersebut, berdiam atau wukuf di gunung itu menjadi salah satu bagian penting dari rangkaian ibadah haji. Tempat itu dinamakan Arafah, karena di sanalah Adam dan Hawa saling mengenali dan bertemu kembali setelah sekian lama terpisah. Kemudian Adam tinggal sebentar di Mekkah dan kemudian pergi ke tanah Hindi, India bersama Hawa. Menurut sebuah riwayat, perpisahan antara Adam dan Hawa terjadi selama 500 tahun. Diriwayatkan setelah Adam terusir dari surga, dia memakai penutup dengan daun surga. Setelah tinggal di bumi, daun tersebut mengering dan bertebaran di atas bumi. Jadi semua wewangian yang ada di tanah Hindia, penyebabnya adalah tebaran daun tersebut. Terdapat riwayat bahwa Allah menurunkan 8 jenis binatang berpasangan kepada Adam, 2 pasang domba dan 2 pasang kambing. Adam diperintahkan untuk meminum susu mereka dan menggunakan bulu-bulu mereka untuk membuat pakaian. Kisah Nabi Adam mengajarkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian hidup, ketekunan dalam usaha, serta keikhlasan menerima ketentuan Allah. Taubat yang tulus menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun, sementara kekuatan doa mengajarkan keyakinan kepada kasih sayangnya. Pertemuan kembali Adam dan Hawa di Arafah menjadi simbol persatuan dan pengingat nilai ibadah. Hubungan manusia dengan alam, seperti pemanfaatan sumber daya dengan bijak, juga menjadi pelajaran penting. Semua ini menegaskan nilai kesederhanaan, tawakal, dan penghormatan kepada Allah sebagai pedoman hidup. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.